Mereka sudah digranat oleh Jenderal Beauregard hingga keluar dari Fort Sumter. Jadi sekarang mereka harus melawan. Jika tidak, mereka akan dianggap pengecut di seluruh dunia. Konfederasi. Scarlett mencibir, menunjukkan rasa jemu dan tak sabar. Kalau kalian menyebut-nyebut soal perang lagi, aku akan masuk dan menutup pintu. Belum pernah aku merasa bosan seperti sekarang mendengar kata perang, juga yang menyangkut soal pemisahan diri Georgia. Pagi, siang, malam, Pa selalu membicarakan soal perang dan semua pria yang datang menemuinya berteriak-teriak mengenai Fort Sumter, hak-hak negara bagian, serta Abe Lincoln. Sampai-sampai aku ingin menjerit karena bosan. Para pemudanya juga sama saja, hanya membicarakan perang dan pasukan kavaleri. Pesta-pesta yang diadakan musim semi ini sama sekali tidak menyenangkan, karena para pemuda hanya membicarakan itu-itu saja. Aku benar-benar senang Georgia baru akan mengundurkan diri setelah Natal nanti. Jika tidak, pesta-pesta Natal pun pasti akan runyam. Jika tidak, pesta-pesta Natal pun pasti akan runyam. Kalau kalian menyebut-nyebut perang lagi, aku akan masuk ke dalam. Scarlett bersungguh-sungguh dengan kata-katanya tadi. Ia tak tahan berlama-lama mendengarkan perbincangan jika bukan dirinya yang menjadi topik utama. Namun, sambil berkata demikian, senyumnya terkembang dan ia sengaja membuat lesung pipinya makin dalam. Dikejap-kejapkannya bulu matanya yang hitam dengan cepat, bagaikan kupu-kupu yang tengah menggetarkan sayapnya. Kedua pemuda itu terpesona. Memang itu yang diinginkan Scarlett. Mereka lekas-lekas minta maaf padanya dan sama sekali tidak kecewa melihat Scarlett tidak tertarik pada pembicaraan tentang perang. Sebaliknya, mereka senang karena perang adalah urusan laki-laki, bukan urusan wanita. Mereka menganggap sikap Scarlett merupakan bukti kewanitaannya. Setelah mengalihkan perhatian mereka dari pembicaraan yang membosankan tentang perang, Scarlett kembali pada percakapan tentang keadaan mereka saat ini. Apa kata ibu kalian? Mendengar kalian dikeluarkan lagi? Tanyanya dengan penuh minat. Kedua pemuda itu nampak gelisah, teringat sikap ibu mereka 3 bulan lalu ketika mereka dipulangkan dari University of Virginia. Ya, kata Stuart. Dia belum sempat mengatakan apa-apa. Kami dan Tom berangkat dari rumah pagi-pagi sekali sebelum dia bangun. Tom pergi ke rumah keluarga Fontaine, sedangkan kami datang kemari. Apakah dia tidak mengatakan apa-apa ketika kalian pulang kemarin malam? Kemarin kami beruntung, kuda jantan yang baru dibeli Ma sebulan yang lalu di Kentucky baru tiba. Kandangnya masih berantakan. Kuda itu besar sekali dan benar-benar bagus, Scarlett. Kau harus menceritakannya pada Pamu agar dia bisa segera datang melihatnya. Dalam perjalanan kemari, binatang itu pernah menggigit tukang kuda yang mengurusnya dan menginjak-injak 2 pelayan Ma yang menanti kereta dari Jonesboro. Kuda itu juga nyaris memorak-porandakan kandang dan hampir saja membunuh kuda jantan Ma yang sudah tua, Strawberry. Ketika kami tiba di rumah, Ma sedang di kandang membujuk kuda itu dengan sekantong gula dan dia cukup berhasil. Para pelayan bergelantungan di kasau dengan mata melotot ketakutan, tapi Ma mengajak kuda itu bicara seolah-olah binatang itu adalah manusia. Ternyata kuda itu mau makan dari tangannya. Tak ada yang bisa menangani kuda seperti Ma. Begitu melihat kami, dia berkata, "Ya ampun, kenapa kalian berempat ada di rumah lagi? Kalian lebih brengsek daripada wabah sampar di Mesir."
Kemudian kuda itu mulai mendengus dan mendompak-dompak. Kata Ma, "Pergi sana. Tidakkah kalian lihat binatang manis ini ketakutan? Aku akan menemui kalian berempat besok pagi." Maka kami pun pergi tidur dan pagi ini kami menyelinap keluar sebelum ketahuan. Boyd sengaja ditinggal untuk menghadapi Ma. "Apakah kira-kira dia akan memukul Boyd?" tanya Scarlett. Seperti halnya orang-orang di daerah itu, Scarlett pun merasa aneh melihat Mrs. Tarleton yang bertubuh mungil menggertak putra-putranya yang sudah dewasa atau memukul mereka dengan gagang cemetinya jika terpaksa. Beatrice Tarleton adalah wanita yang sibuk. Di tangannya terletak tanggung jawab mengurus perkebunan kapas yang luas, 100 budak kulit hitam, 8 orang anak, serta peternakan kuda terbesar di negara bagian itu. Ia lekas marah dan mudah kesal oleh kesulitan yang sering kali ditimbulkan keempat putranya. Siapapun tak diperbolehkan mencambuk kuda atau budak-budaknya. Namun, ia tak segan-segan mencambuk putranya sesekali. Tentu saja, dia tak akan memukul Boyd. Boyd jarang dipukul karena dia yang paling tua, lagi pula tubuhnya paling kecil, kata Stuart yang bangga dengan tingginya yang lebih dari 6 kaki. Karena itulah kami tinggalkan Boyd di rumah untuk menjelaskan masalahnya pada Ma. Ya Tuhan, mestinya Ma tidak boleh memukul kami lagi. Kami kan sudah 19 tahun dan Tom 21, tapi masih saja diperlakukan seperti anak umur 6 tahun. Apakah ibumu akan menunggangi kudanya yang baru ke pesta di rumah keluarga Wilkes besok? Dia memang ingin, tapi kata Pa, kuda itu terlalu berbahaya. Lagi pula, kakak-kakak perempuanku pasti takkan mengizinkan. Mereka ingin Ma setidaknya naik kereta ke pesta itu, seperti wanita terhormat. Mudah-mudahan besok tidak hujan, kata Scarlett. Minggu ini hampir setiap hari hujan, benar-benar tidak enak jika pesta kebun itu diganti jadi pesta di dalam rumah karena hujan. Besok pasti cuacanya cerah dan panas, seperti cuaca bulan Juni, kata Stuart. Lihat, matahari yang sedang terbenam. Belum pernah kulihat warnanya semerah itu. Kita bisa mengira-ngira keadaan cuaca dengan melihat matahari yang sedang terbenam. Mereka melayangkan pandang ke seberang lahan kapas Gerald O'Hara yang sangat luas dan baru saja dibajak. Kaki langit nampak merah, kini matahari meluncur ke balik bukit-bukit di seberang sungai Flint. Menyebarkan warna merah tua, kehangatan siang bulan April perlahan berganti dengan kesejukan yang nyaman. Musim semi tiba lebih awal tahun itu, membawa hujan lebat yang hangat, kuncup-kuncup bunga peach yang merah muda, serta bunga-bunga pohon dogwood yang putih bermunculan di air rawa yang gelap dan di bukit-bukit nun jauh di sana. Tanah sudah hampir selesai dibajak, sinar matahari yang terik membakar galur-galur tanah yang baru dibuat, hingga tanah yang liat dan merah itu jadi semakin merah. Tanah lembab yang sudah dibalik itu bagai tak sabar menanti bibit-bibit kapas ditanam. Galur-galur tanah berpasir warnanya merah muda, sementara sisi-sisi parit menampakkan bayang-bayang merah nyala bercampur merah tua dan kecoklatan. Rumah bata bercat putih di tanah pertanian tersebut nampak bagaikan pulau di tengah-tengah lautan merah yang liar. Lautan yang bergulung-gulung, bergelombang, dan berbuih-buih. Namun sekonyong-konyong menjadi lebih tenang saat gelombang dengan permukaan merah muda itu memecah menjadi ombak-ombak kecil. Di sini tak ada galur-galur tanah yang lurus dan panjang, seperti yang terdapat di tengah-tengah daerah Georgia.
di mana tanahnya berupa tanah liat datar